Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pejuang mutu akreditasi FKTP yang saya hormati, kali ini saya akan membagikan pengetahuan mengenai kaji banding benchmarking. Jadi kaji banding ini hanya ditemukan di instrumen akreditasi pada puskesmas, klinik tidak ada. Di puskesmas pun hanya ditemukan di dua kriteria, ada di bab 3 kriteria 317 dan di bab 6 pada UKM di kriteria 616. Mari kita lanjutkan pembahasan ini secara terperinci. Kaji banding atau benchmarking pada puskesmas. Di bab 3 pada pokja admin di kriteria 317 disebutkan dilakukan kegiatan kaji banding benchmarking dengan puskesmas lain tentang kinerja puskesmas. Pokok pikirannya, bila dimungkinkan, kegiatan kaji banding pengelolaan dan pelaksanaan upaya kegiatan puskesmas dengan puskesmas lain. Di awal kalimat sudah disebutkan bila dimungkinkan, sehingga hal ini tergantung kemampuan puskesmas untuk melakukannya atau tidak. Kegiatan kaji banding merupakan kesempatan untuk belajar dari pengelolaan dan pelaksanaan di puskesmas lain. Ini baik petugasnya, SDM-nya, maupun rencana kegiatannya, maupun kendala-kendala pada saat kegiatan dapat dievaluasi bersama, sehingga puskesmas bisa mengadopsi yang memungkinkan dilakukan di puskesmas yang melakukan kaji banding. Memberi manfaat bagi kedua belah pihak untuk perbaikan pelaksanaan upaya dan kegiatan puskesmas. Karena kaji banding ini tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan diskusi, sehingga kendala yang di puskesmas yang akan dikunjungi bisa saja solusinya ditemukan oleh puskesmas yang sedang melakukan kaji banding. Kaji banding dapat difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melalui pertemuan kaji banding kinerja antar puskesmas. Jadi bareng-bareng dari kabupaten, misalkan ada berapa puskesmas datang ke kabupaten lain, yang di sana nanti juga ditunjuk puskesmas-puskesmas yang memiliki keunggulan-keunggulan, baik di bidang inovasi maupun kegiatan lain. Atau dapat dilakukan atas inisiatif beberapa puskesmas untuk bersama-sama melakukan kaji banding kinerja. Kalaupun toh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota tidak menginisiasi, maka puskesmas bisa bersama-sama puskesmas lain atau puskesmas satu saja melakukan kaji banding. Instrumen kaji banding yang disusun untuk membandingkan kinerja dengan puskesmas lain dapat berupa instrumen untuk membandingkan capaian indikator-indikator kinerja, sehingga target apa saja yang kita inginkan kita bisa nyontoh di puskesmas tersebut. Atau perbandingan proses pelaksanaan kegiatan. Nah, biasanya kendala setiap puskesmas itu berbeda-beda, sehingga kaji banding ini pun akan sangat bermanfaat kita menginventarisasi kendala apa saja yang terjadi di puskesmas yang kita kunjungi. Elemen penilaiannya: 1. Kepala puskesmas bersama dengan PJ upaya puskesmas, penanggung jawab upaya puskesmas, menyusun rencana kaji banding. Jadi sebelum kita berangkat ini
puskesmas harus menyusun rencana kaji banding. Mau ke puskesmas mana, targetnya apa, daya ungkit yang akan kita fokuskan untuk apa, ini sudah ada rencana kaji bandingnya. Elemen kedua, kapus bersama penanggung jawab upaya puskesmas bersama pelaksananya, jadi penanggung jawab dan pelaksananya menyusun instrumen kaji banding. Ini kita mau membuat apa saja, misalkan di UKM mengenai inovasi, maka instrumen dari inovasi tersebut apa? SDM, fasilitas, kemudian sasarannya nanti apa. Elemen penilaian ketiga, kegiatan kaji banding sesuai dengan rencana kaji banding. Jadi, ketika kita melakukan kaji banding harus benar-benar sesuai dengan rencana yang kita susun. Jangan sampai rencananya tentang inovasi di UKM mengenai pemberdayaan masyarakat di sana nanti berubah. Jadi kita harus fokus. Elemen penilaian keempat, hasil kaji banding dianalisis untuk mengidentifikasi peluang perbaikan. Jadi setelah kaji banding ini dilakukan, kemudian dianalisa bareng-bareng, kira-kira apa yang bisa kita contoh sehingga bisa diterapkan di puskesmas kita. Elemen penilaian kelima, disusun rencana tindak lanjut dari hasil kaji banding tersebut. Elemen penilaian keenam, dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kaji banding dalam bentuk perbaikan, baik dalam pelayanan maupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Jadi harus benar-benar diterapkan. Kalau tidak ada tindak lanjut dari kaji banding, ya percuma. Kita sudah mengeluarkan waktu dan tenaga, bahkan biaya, tapi tidak bermanfaat bagi puskesmas kita. Elemen penilaian ketujuh, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaji banding sehingga kita mempunyai tindak lanjut mau diapakan hasil dari evaluasi ini, sehingga puskesmas kita mendapatkan manfaat dari kunjungan kaji banding tersebut. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan di kriteria 616 yang ada di UKM bab 6. Puskesmas melakukan kaji banding dengan puskesmas lain tentang kinerja UKM puskesmas. Jadi antara admin dan UKM itu adalah satu kesatuan dari perencanaan kegiatan sampai biaya. Jadi kalau UKP itu kan kegiatannya ya seperti itu, tidak mengeluarkan anggaran banyak kecuali untuk pembelian fasilitas. Tapi kalau UKM setiap melakukan kegiatan ke masyarakat membutuhkan biaya, sehingga peran admin dalam perencanaan anggaran ini sangat kental dengan kegiatan UKM. Bila dimungkinkan, kembali lagi, bila dimungkinkan kegiatan kaji banding, pengelolaan dan pelaksanaan UKM puskesmas dengan puskesmas lain. Jika memang tidak punya anggaran atau kendala lain, ya terpaksa kriteria ini tidak bisa ditelusur.
Kegiatan kaji banding merupakan kesempatan untuk belajar dari pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas di puskesmas yang lain dan akan memberi manfaat bagi kedua belah pihak untuk perbaikan. Sama dengan kriteria 317 tadi, karena ini fokusnya di UKM. Jadi akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak puskesmas. Elemen penilaian yang pertama sama kayak tadi ya. Kepala Puskesmas bersama PJ UKM Puskesmas menyusun rencana kaji banding. Elemen penilaian kedua, Kepala Puskesmas bersama PJ UKM Puskesmas dan pelaksana menyusun instrumen kaji banding. Elemen penilaian ketiga, PJ UKM Puskesmas bersama dengan pelaksana melakukan kegiatan kaji banding. Ini bukti dari kegiatan kaji banding di puskesmas mana, apa yang dilakukan di sana. Elemen penilaian keempat, PJ UKM Puskesmas dan pelaksana mengidentifikasi peluang perbaikan. Jadi setelah melakukan kaji banding, kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan untuk puskesmas kita demi perbaikan target kegiatan. Mengidentifikasi peluang perbaikan berdasarkan hasil kaji banding yang dituangkan dalam rencana perbaikan kinerja. Elemen penilaian kelima, PJ UKM Puskesmas pelaksana melakukan perbaikan kinerja. Jadi setelah tadi mendapatkan evaluasi, maka hasilnya harus meningkat kinerja di puskesmas kita. Elemen penilaian keenam, PJ UKM Puskesmas melakukan evaluasi kaji banding yang hasilnya harus menjadi lebih baik. Jangan sampai setelah kaji banding hasilnya malah melorot. Elemen penilaian ketujuh, PJ UKM Puskesmas melakukan evaluasi perbaikan kinerja dari hasil kaji banding tersebut, sehingga kita akan mendapatkan perbaikan dari sistem, SDM, kegiatan, sampai hasil dari kegiatan. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai kaji banding di puskesmas. Semoga bermanfaat. Pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ataupun permintaan mengenai tema-tema mengenai akreditasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.